Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Yang kami hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal dan juga jamaah Masjid Istiqlal serta pemirsa Ajwa dan Istiqlal TV dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya. Alhamdulillah, dialog duhur kali ini kita membahas mengenai menjaga kebersihan dalam pandangan Islam yang akan dipaparkan oleh narasumber guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Andi Ahmad Juwardi MA/MH. Dan sebelum kita memulai pengajian dialog duhur ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk membersihkan waktu, marilah kita simak pengajian dialog duhur ini kepada Al-Mukarram Kiai Haji Andi Ahmad Juwardi MA/MH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu bapak hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan perbuatan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat atas perbuatan mereka, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sungguh benar sekarang ini sudah tampak kerusakan itu. Kita lihat bagaimana kerusakan di daratan. Gunung-gunungnya sekarang pada gundul ditebangin, maka dia ngamuk tuh gunung, maka longsorlah gunung, banjir bandanglah dia. Belum lagi sekarang sampah begitu banyak jadi masalah besar di negeri ini. Bahkan bukan hanya di negeri ini, hampir di seluruh pelosok dunia masalah sampah menjadi masalah yang sangat luar biasa. Data 2020 saja di negara kita jumlah sampah per tahunnya itu 67,8 juta ton. Bayangkan, satu tahun 67,8 juta ton. Jadi perharinya itu kurang lebih 185.753 ton per hari. Jadi kalau kita hitung, penduduk Indonesia jumlahnya 270 juta jiwa,
Maka satu jiwa menghasilkan sampah dalam satu hari tidak kurang dari 0,65 kilogram per hari. Dan diprediksikan di dunia nih, pada tahun 2040 nanti ada 1,3 miliar ton tanah yang akan mengubur dunia ini. Di Jakarta saja sekarang jumlah sampah per hari 7.420 ton tentunya dalam satu hari di DKI Jakarta. Maka kemudian kita lihat bagaimana masalah sampah ini menjadi masalah yang sangat luar biasa. Makanya kita Jakarta ini terima kasih kepada pasukan pembersih sampah. Kalau tidak ada mereka, entah apa ini ibu kota kita ini. Jangan macam-macam sama sampah, Pak. Akibat sampah ini coba kali-kali tercemar. Coba tuh Ciliwung sampahnya biarin. Apa enggak kemudian banjir semakin luar biasa. Got-got yang mampet karena sampah dibiarin. Maka akibatnya bisa jadi. Kalau kemarin kan hanya beberapa titik saja hujan besar yang merendam beberapa wilayah yang langganan. Tapi kalau situ sampah dibiarkan, maka yang terjadi bisa jadi seluruh Jakarta terendam. Ini baru sampah. Lalu kita lihat bagaimana masalah polusi udara. Sekarang kan polusi udara ini juga luar biasa. Oksigen semakin menipis, udara semakin ekstrim, badai topan macam-macam namanya. Ada seroja dia sekarang yang baru. Belum lagi kalau di Jepang sono ada El Nino, namanya cakep-cakep tuh. Gak kayak kita namanya Badrun, Otong. Ini badai namanya cakep. Masalah-masalah lingkungan begitu menjadi momok yang luar biasa. Dan kalau tidak ditanggulangi, baik secara kelembagaan maupun secara personal individu, maka dampaknya akan merasakan kepada kita sendiri. Dulu kalau belum hujan mah orang buang sampah seenak-enaknya saja. Jangan main-main dengan sampah, Pak. Berkaitan dengan pengelolaan sampah, kita sudah punya regulasinya. Ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Ada juga Perda yang terbaru. Perda yang dikeluarkan yaitu Perda nomor 4 tahun 2019. Ini bapak-bapak yang biasa buang sampah sembarangan, hati-hati ketangkep di penjara loh, Pak. Bapak-bapak yang biasa bakar sampah seenak-enaknya depan tetangganya, kalau diaduin itu kena pidana, Pak. Kita kan kadang-kadang bakar sampah enak-enak baik di depan rumah. Kadang-kadang sampah pakaian, mending kalau pakaiannya bagus, ini pakaian daleman semua. Masya Allah, kadang-kadang pakaiannya lama banget tuh matinya. Udah lagi puasa, ini bakar sampah, oh tetangga sebelah udah geremet aja, Pak. Mau tegor kagak enak, yang bakarnya Papa RW. Akhirnya kita serba salah. Maklum, Pak, kebanyakan di kita kadang-kadang gak paham dengan regulasi peraturan. Bukannya sebagai tokoh masyarakat mencontohkan yang baik, maka sebaliknya yang tidak baik. Nih hati-hati, nanti Bapak kalau ke rumah, hati-hati jangan bakar sampah sembarangan. Kena pidana, Pak. Dan bapak-bapak juga yang pada buang sampah di pinggir jalan, hati-hati juga. Itu pidana juga. Jadi kita secara individu sudah diatur regulasinya oleh pemerintah, cuman kesadaran kita lah yang kadang-kadang menyepelekan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sih menjaga kebersihan dalam pandangan Islam? Ini yang penting. Kita sebagai seorang muslim harus paham. Karena Islam ini agama yang universal, agama yang sempurna.
mengatur tatanan kehidupan dari yang mikro sampai yang makro, Pak. Seluruhnya diatur sama Islam. Makanya inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah yang terbaik itu hanya Islam. Yang paling tahu tentang kehidupan manusia itu siapa sih? Kan Allah. Allah yang menciptakan, maka Allah yang paling paham apa yang diperlukan dan dibutuhkan untuk manusia. Kebersihan, sering kita dengar kata an-nadhafatu minal iman. Pak, apakah ini hadisnya sahih? Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan ini hadis dhaif. Tetapi Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan hadis dhaif wa ma'nahu sahih. Hadisnya dhaif tapi maknanya sahih. Kenapa maknanya sahih? Karena dia seiring sejalan dengan hadis sahih. At-tuhuru satrul minal iman. Itu hadis yang sahih itu tuh. Kebersihan atau kesucian itu sebagian dari iman. Jadi kalau hadis sahih, selama ada hadis dhaif, selama ada hadis sahih yang menaunginya, maka boleh dipergunakan dalam kehidupan dan bermuamalah kita. Nah itu makna dari bersih atau kebersihan. Lalu di dalam Islam itu, kebersihan itu terbagi kepada 3 perkara. Yang pertama, membersihkan atau mensucikan diri kita, badan kita, dan tentunya hati kita. Yang pertama ini adalah sesuatu yang sangat signifikan yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Coba kalau kita bayangkan bapak-bapak 3 bulan nggak mandi, apa yang terjadi? Baunya 10 meter udah kecium, Pak. Kita mandi sehari bisa 2 atau 3 kali, bahkan Ramadan bisa 5 kali sehari. Tiap waktu mandi kita, ya, subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, mau maghrib mandi. Kalau Ramadan, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan mandinya kan. Membersihkan diri kita, baik dari hadas yang besar maupun yang kecil, maupun dari najis. Nah, untuk membersihkan ini kan macam-macam. Kalau kita kan yang biasa dibersihkan ini, yang membersihkan kan air. Jenis air juga hati-hati, Pak. Sekarang sudah macam-macam. Islam itu ada air untuk membersihkan, namanya air mutlak. Air yang suci dan mensucikan. Apa aja dia? Sumbernya dari langit 3. Air hujan, air embun, air salju. Yang dari tanah 3. Apa saja? Sumur, sungai, dan air dari sumber mata air. Itu boleh kita pergunakan untuk suci dan mensucikan kita. Tapi ada juga air yang musyammas, air yang terkena sinar matahari yang panas. Ini makruh, Pak, dipakai. Kenapa sih, Pak, makruh? Karena dampak kesehatan bahaya. Jadi kalau air lagi tengah hari panas banget, kesiram air, jangan dipakai wudhu, Pak. Bahaya itu secara kesehatan. Biarkan dia adem dulu. Biar adem dulu, Pak. Saya mau maksa ya, monggo-monggo saja kalau mau maksa. Tapi jangan nentang hukum Allah dan Rasul loh. Kalau kita berani-berani, maka akibatnya kepada diri kita sendiri. Wah, udah saya berani. Kenapa? Karena disinyalir akan timbul penyakit. Bisa karena kusta di dalamnya. Bahaya. Coba aja kalau nggak percaya, Bapak lagi adem-adem tuh siram muka pakai air panas. Mana akibatnya? Luar biasa. Apalagi ini musyammas oleh sinar matahari yang sangat terik. Lalu yang ketiga, air musta'mal. Air bekas dipakai. Dengan catatan kalau dalam mazhab Syafi'i kurang dari 2 kulah. 1 kulah itu 1 meter kali 1 meter, Pak. Jadi kalau lebih dari 2 kulah maka boleh dipakai, kita wudhunya langsung dari kolam itu. Tapi ya paling enak ya kita airnya cucuran aja lah, biar lebih bersih. Apalagi di Istiqlal sini kan udah nggak ada air kolam ya, Pak. Kita mempergunakan, kebanyakan di masjid-masjid mempergunakan air yang mengalir dari keran kita. Makanya bisnis keran cukup maju di negara kita. Karena berkaitan mempermudah ibadah kita. Lalu yang berikutnya adalah air mutaghayyir,
air yang berubah. Misalnya air putih dirubah dicampur sama teh manis, maka ini nggak boleh dipakai wudu, ya, karena sudah berubah. Dan berikutnya adalah air mutanajis, yang jadi najis, sama sekali tidak boleh dipergunakan untuk bersuci. Lalu yang berkaitan dengan membersihkan pakaian kita. Membersihkan pakaian kita ini kan di Masjid Istiqlal ini kan setiap pengumuman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ini artinya apa? Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah, yang bersih, yang bagus setiap kalian masuk ke masjid. Upayakan Pak, pakai pakaian itu yang bagus. Jangan masuk masjid pakaian bolong-bolong, bau. Ini menyalahi Allah namanya. Ya, pakai pakaian bagus. Kalau kita kerjanya repot, kerjanya belepetan misalnya, bawa salin dari rumah. Saya nih bawa salin juga dari rumah, Pak. Saya naik motor, Pak. Naik motor pakai gamis begini, repot juga kan, Pak. Ya, saya bawa pakaian yang terbagus, saya salin sebelum saya sholat. Karena apa? Karena Allah memerintahkan kepada kita, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Mudah-mudahan besok-besok Bapak yang terbaik pakainya, Pak. Bawa yang paling bagus. Jadi kan kalau bagus kan kita nggak, Ustadz juga dibilang sama orang, Pak Ustadz. Padahal kita baru maaf-maaf saja ngaji juga masih terbata-bata. Tapi gara-gara penampilan kita cakep dibilang Ustadz, Masya Allah. Mudah-mudahan kan sebulan 2 bulan kemudian kita jadi Ustadz. Amin. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan tempatnya. Hati-hati nih, tempat sholat nggak bisa sembarangan dipakai. Di sini sampah, tempat najis, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena at-tahir miftahul ibadah. Kebersihan dan kesucian itu kuncinya ibadah. Kalau kita nggak bersih, baju kita nggak bersih, tempat ibadah kita nggak bersih, maka nggak sah ibadah yang kita lakukan. Oleh karenanya, kalau kita melihat seperti itu bahwa kebersihan dan kesucian adalah kunci ibadah, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga kebersihan diri kita, kebersihan pakaian kita, kebersihan tempat tinggal kita atau lingkungan kita. Jangan sampai Pak, maaf saja buka puasa makan lontong lempar, bekas aqua lempar, akhirnya buka puasa yang terjadi lempar-lemparan bekas makanan. Maka ini sudah dosa kita. Jangan, tapi kumpulkan pada tempat, sesuatu tempat, kemudian koordinir, disimpan pada tempat-tempat yang sudah disediakan. Hati-hati Pak, sebenarnya negara kita, pemerintah kita itu sudah bagus mengatur ini, mengatur sedemikian rupa. Kalau ada perusahaan yang dia punya gedungnya 4 lantai, dia nggak menyediakan tempat sampah, kena pidana dan denda Pak. Hati-hati. Jadi sudah diatur. Kita kembali. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kebersihan atau menjaga kebersihan dalam lingkungan hidup kita. Rasulullah SAW bersabda tentang bagaimana keharusan kita menjaga kebersihan tempat air kita, menjaga kebersihan mata air kita. Beliau bersabda di dalam hadisnya, la yabullanna ahadukum bil ma'id daim alladhi la yajri summa yagtasilu fih. Janganlah seseorang kencing di tempat air yang tetap tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya. Jadi kita ada air kagak ngalir, kencinglah dia sambil berenang gitu, nggak boleh tuh. Ya, harus nggak boleh. Dari sisi agama nggak boleh, dari sisi kesehatan pun berbahaya. Ya kadang-kadang ada juga tuh, ada iseng. Kalau di kolam renang yang airnya ngalir sih masih mending tuh Pak. Ya kan orang renang bareng-bareng kan nggak tahu juga. Kadang-kadang berenang sambil buang air kecil ada juga yang begitu Pak. Agak mendingan juga kan kalau airnya ngalir. Ini coba bayangin, udah kolamnya sempit, kurang dari 2 kula, kemudian kita kencing. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan hanya tidak mensucikan saja, tapi bisa berbahaya juga untuk kesehatan kita. Lalu yang berikutnya adalah kita harus menjaga kebersihan tempat umum.
Ini ada hadisnya. Ya, diterima dari Mu'adz bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'ina tsalatsa, al-baroja fil mawaridi wa qari'ati tariq wa dhilli. Jadilah, takutlah kalian kepada 3 perkara yang dilaknat. Dilaknat loh Pak. 3 perkara yang dilaknat oleh Allah. Sama Allah, sama orang-orang yang melaknat. Yaitu al-baroja fil mawarid. Kita buang hajat di sumber-sumber mata air. Jadi jangan sembarangan tuh kalau buang hajat. Ya, kadang-kadang kan kita maaf aja di tengah jalan suka sembarangan tuh Pak. Nggak boleh. Kita nggak boleh buang hajat di sumber-sumber mata air. Kalau orang buang hajat di sumber mata air kan repot juga urusannya. Ntar ngalir yang ke bawah. Waduh, kalau saya di kampung dulu begitu Pak. Di kampung di daerah saya di Garut Pak. Kalau kita itu punya solokan Pak. Kalau ada yang jahat tuh di ujung sono, dia buang hajat Pak. Maka yang terjadinya akhirnya di belakang luar biasa mendapatkan berkahnya Pak. Itu hati-hati. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai al-baroza fil mawarid. Kemudian jangan pula buang hajat wa qari'atis tariq di tempat-tempat lalu lalang orang Pak. Jadi hati-hati. Kemudian jangan pula wa dhilli di tempat pohon-pohon berteduh atau naungan. Hati-hati nih adab buang hajat kita. Buang hajat itu kan macam-macam. Ini kan hadis ini kan berkaitan dengan hajat. Kadang-kadang kita nggak boleh juga buang sembarangan apapun bentuk yang najis, yang sampah nggak boleh. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh di tempat mata air, sumber mata air, tidak boleh di lingkungan atau di tempat-tempat jalan umum, dan tidak boleh di tempat-tempat orang tempat berteduh. Lalu berkaitan menjaga kebersihan rumah. Ini juga harus nih. Rumah itu kan bisa rumah pribadi, bisa rumah Allah, masjid kita, bisa rumah kantor kita juga. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba. Allah itu thayyib, baik, menyukai yang baik. Nadhifun yuhibbun nawafa. Allah itu bersih dan suci, mencintai kebersihan dan kesucian. Karimun yuhibbul karama. Allah itu mulia dan mencintai kemuliaan. Jawadun yuhibbul jud. Allah itu dermawan dan mencintai kedermawaan. Fanadhifu aftiyatikum wala tashabbahu bil yahudi. Maka bersihkanlah teras-teras rumahmu. Jangan menyerupai orang Yahudi. Nih, kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan rumah kita. Jadi yang laki-laki jangan malu Pak untuk sapu-sapu Pak. Sapu-sapu teras kita, sapu-sapu halaman kita, ada kotorkan kita bersihkan. Kenapa? Agar kita kemudian terhindar dari penyakit. Dan yang terakhir, kita dilarang untuk menebang pohon sembarangan Pak. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi pohon itu bermanfaat bagi kita. Hadisnya adalah man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Barang siapa yang memotong pohon bidara, as-sidrah, bidara itu tempat pohon yang cukup rindang, maka kata Allah, kata Rasulullah, sawwaballahu ra'sahu finnar. Allah akan benamkan kepalanya ke dalam neraka. Makna hadis ini adalah bahwa apabila pohon itu bermanfaat, pemanfaatannya apa? Bisa untuk dia menjaga agar tidak kemudian longsor, bisa jaga dia untuk berteduh. Coba saja Pak, kemarin ya maaf saja di Sulawesi, ya kita lihat di Nusa Tenggara Timur ya, ada akibat. Selain gempa, kemudian kemarin juga ada longsor, ada banjir bandang di puncak. Itu bisa jadi adalah akibat dari kita sembarangan memotong pohon. Sebagai sebuah kesimpulan, mari kita sama-sama jaga kebersihan ini. Karena pada dasarnya dengan kita menjaga kebersihan itu kembali kemanfaatannya kepada diri kita. Jangan sampai akibat kesalahan, akibat kelalaian kita, kemudian kita mendapatkan akibatnya saja. Bahkan bukan hanya kita yang mendapatkan akibatnya, bahkan seluruh manusia, seluruh makhluk akan mendapatkan akibatnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Dan takutlah kepada suatu azab yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja, tapi kita pun akan terkena imbasnya. Maka tugas kita Pak, mengingatkan kepada saudara kita, kalau ada orang buang sampah sembarangan, karena kita cinta kepada saudara kita, ingatkan, Mas, mohon maaf, silakan ambil itu sampah, nih taruh pada tempatnya. Kalau ada orang
menebang pohon sembarangan yang pohon itu bermanfaat, ingatkan kita segera. Apabila ada orang yang melakukan pengotoran-pengotoran terhadap lingkungan kita, segera tegur, jangan dibiarkan. Kadang-kadang di Jakarta ini kan lu gue buang sampah, udah biarin dah, nggak usah campurin urusan orang. Nah ini salah nih. Di dalam Islam nggak begitu, Pak. Itu moto yang salah, jangan suka mencampuri urusan orang, itu salah. Islam tidak seperti itu. Islam harus mengingatkan saudaranya apabila salah agar kembali kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah di dalam ketaatan dan ketakwaan kita. Bil khusus di saum Ramadan ini, di bulan Ramadan ini, kita semua akan kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Al-Mukarram. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua, bagi kita, buat kita yang menyimak melalui secara offline maupun secara online, dan dapat diambil sedikit kesimpulan bahwa pengajian kita siang ini beliau mengutip dari Al-Quran. Yang pertama itu dari surah Ar-Rum, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena tangan manusia. Dan Islam itu agama yang sempurna, mengatur sekecil apapun termasuk masalah kebersihan. Dan hadis mengenai kebersihan, at-tuhuru syatrul iman, membersihkan diri kita dulu, dan yang dibersihkan itu dari diri kita, hati kita, dan yang membuat bersih itu dari air suci mensucikan seperti air hujan, mata air, air sumur, kemudian ada air musyammas, air yang terkena matahari, ditunggu dulu supaya tidak panas. Kemudian ada air musta'mal, air yang sudah terpakai, ada air mutaghayyar, air yang sudah berubah, kemudian ada air mutanajis, air yang terkena najis. Dan beliau menyuruh kita untuk menjaga terutama masalah air, dijaga tempatnya, dijaga sumber mata airnya, karena Allah itu mencintai kebersihan. Allah itu bersih dan mencintai kebersihan. Mudah-mudahan pengajian dialog Zuhur ini ada manfaatnya. Kami tidak membuka sesi tanya jawab karena waktu yang sangat terbatas. Dan bagi yang ingin berkomentar bisa melalui di channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup pengajian dialog Zuhur kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.